Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang merancang organisasi pada pertemuan kedua psikologi STM. Mohon maaf kemarin saya tidak dapat hadir ke kampus karena saya sendiri sakit. Nah, ini udah agak enakan badannya, jadi bisa buat video pengajaran ini. Untuk pertemuan kedua ini mohon maaf, modelnya adalah video pembelajaran ya. Oke, seperti yang teman-teman mengetahui bahwa saya adalah tipikal orang yang nggak mau hanya memberikan bahan ajar yang biasa aja, tapi saya ingin memberikan sesuatu yang aplikatif buat teman-teman. Oke, merancang organisasi kali ini itu akan saya masukkan semua dari pengalaman hidup, pengalaman pekerjaan, pengalaman webinar, pengalaman pelatihan, dan sebagainya. Ya. Berikut adalah beberapa guru-guru saya di dalam merancang organisasi ini. Yang pertama adalah Dr. Ari Ekananta, STMSI. Yang kedua adalah Ci Heni Wangli, SIKOM, MM, CRP. Oke, HR Management System atau Sistem Manajemen SDM merupakan kebijakan dan praktik SDM yang menggambarkan pendekatan organisasi mengelola tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui, untuk merancang organisasi itu posisinya ada di kiri ini yang warna merah, ya. Nah, itu adalah di business plan dan HR strategi yang dimana itu nanti diturunkan jadi HR, jadi organization design, ya, di ranahnya organizational development. Nah, tantangan utama desain organisasi adalah seiring dengan bertumbuhnya organisasi, manajemen harus menentukan cara untuk mengontrol dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan organisasi dalam mencipta nilai. Tantangan utama dalam mendesain adalah bagaimana mengelola diferensiasi untuk mencapai tujuan organisasi. Diferensiasi adalah proses pembagian dan pengontrolan dari pembagian kerja, alias pembagian spesialisasi pada organisasi. Ini diambil dari sumber Organizational Theory, Design, and Change dari 7th edition Garrett R. Jones Person tahun 2013. Peran-peran dalam organisasi. Prinsip mendasar dalam diferensiasi adalah peran-peran dalam organisasi atau organizational roles. Suatu peran menggambarkan seperangkat perilaku yang terkait dengan tugas-tugas yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di organisasi. Satu, ada pelayan, misalnya menyediakan layanan yang cepat dan sopan kepada pelanggan untuk meningkatkan pengalaman bersantap dari para pelanggan tersebut. Chef memberikan pelanggan makanan berkualitas tinggi yang membangkitkan selera dan dimasak sesuai pesanan. Seseorang yang diberi peran dan dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dapat dimintai pertanggungjawaban atas sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan tugas pada posisi tersebut. Pelayan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan bersantap pada para pelanggan. Chef bertanggung jawab menyediakan makanan dan minuman berkualitas tinggi bagi pelanggan secara konsisten dan tepat waktu. Spesialisasi sebagai akibat dari pembagian peran. Seiring dengan meningkatnya pembagian peran di organisasi, para pemimpin semakin mengkhususkan diri pada peran mereka masing-masing alias spesialisasi, lalu mulai merekrut SDM untuk menangani peran-peran lainnya. Pemilik restoran mengidentifikasi beragam pekerjaan yang harus dilakukan, misalnya memasak, pembukuan, pembelian, dan lain-lain. Lalu mereka kemudian merekrut SDM untuk dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai untuk melakukannya. Spesialisasi memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan dan pengetahuan diri yang merupakan sumber dari kompetensi inti organisasi. Struktur organisasi didasarkan pada susunan-susunan peran yang saling terkait satu sama lain, di mana hubungan antara satu peran dengan peran lainnya ditentukan oleh perilaku yang terkait dengan tugas atau proses bisnis organisasi. Ini contohnya adalah di
dunia restoran ya. Nah, berikutnya adalah pemetaan proses bisnis organisasi. Proses bisnis atau bisnis proses harus terpetakan dengan baik mengikuti kaidah MECE, sehingga tidak ada tumpang tindih dan tidak ada yang luput atau terlewati. Misalnya nih ada perusahaan XYZ, ada proses bisnis yang pertama, proses bisnis kedua, proses bisnis ketiga, dan selanjutnya. ME itu adalah mutually exclusive atau ME, tidak ada yang tumpang tindih atau no overlap. Jadi yang tumpang tindih seperti yang merah di silang ini, jangan sampai ada yang tumpang tindih atau overlap. Collective exhaustive atau CE, tidak ada yang luput atau terlewati. Jadi tidak ada gap lagi, no gap gitu ya. Nggak boleh ada yang terlewati. Nah, pola pikir pada saat mendesain struktur organisasi. Pertama, kita harus berpikir divergen. Divergen itu adalah melebar ya, melebar dari mulai value chain ya, melebar menjadi mega proses, jadi major proses, dan akhirnya jadi bisnis proses. Setelah melebar sampai bisnis proses, pemikiran kita mesti konvergen alias menyempit ya. Dari bisnis proses jadilah internal capabilities, dari internal capabilities jadilah organization function, lalu primary structure, dan akhirnya jadilah organization structure-nya alias struktur organisasinya seperti apa. Nah, jadi pola pikir pada saat mendesain struktur organisasi, itu pertama kali kita membutuhkan yang 4 warna merah ini, yaitu value chain, mega proses, major proses, serta business proses. Nah, value chain ala Michael Porter. Nah, value chain atau rantai nilai merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka penciptaan nilai kepada pelanggan. Nah, value chain ini diambil sumbernya dari Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance by Michael A. Porter tahun 1985. Nah, value chain yang bentuknya gini, ini boleh kalian pakai ya, karena ini umum. Hampir di semua perusahaan pakainya kayak gini. Plek sama benar-benar persis. Jadi nanti kalian bisa pakai ini. Jadi value chain ini dibagi menjadi dua hal, yaitu primary activity yang bawah, serta supporting activity yang atas, ya, yang warna hijau. Kalau yang bawah, yang warna biru itu adalah primary activities. Atau kalau bahasa pemerintahnya adalah core business sama non-core business, gitu ya. Jadi bisnis yang core sama non-core, gitu ya. Nah, primary activities itu terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, serta service. Nah, sehingga nanti ada margin, gitu ya. Apa sih inbound logistik? Inbound logistik itu adalah logistik yang pertama kali bisa dibilang bahan mentah lah ya. Bahan mentah masuk, nah itu di logistik kita. Operation itu adalah proses pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, atau kalau di dunia logistik ya, di dunia kurir, nah itu adalah operation dari jasanya. Outbound logistik itu adalah bahan mentah yang sudah dibikin melalui proses operation dan dia sudah jadi, namun dia masih belum didagangkan, jadi masih di gudang posisinya. Nah itu adalah outbound logistik ya. Nah, baru setelah itu marketing and sales dia yang ngejual, dan service adalah after sales service. Bagaimana dengan super activity? Yang pertama ada firm infrastructure, human resource management, teknologi development, serta procurement. Itu ya. Pertama firm infrastructure. Firm infrastructure adalah infrastruktur yang membuat perusahaan kita adalah good corporate governance, ya. Alias seperti kayak pengelolaan keuangan ya, segala macam dan yang lainnya. Nah, berikutnya human resource management adalah manajemen sumber daya manusia. Teknologi development adalah tim-tim IT nih ya untuk membangun teknologi. Terakhir procurement. Procurement ini memang sengaja dipisah dari primary activity karena
di dalam manajemen resiko ini agak resikonya agak tinggi ya, yang namanya procurement, gitu ya. Lalu ini ada marginnya. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau bikin value chain kedai kopi air gitu ya. Siapa tahu saya punya kedai kopi namanya air gitu ya. Nah, pada bisnis kedai kopi, nah bagian outbound logistik menjadi tidak relevan. Karena apa? Karena makanan dan minuman langsung disajikan kepada para pengunjung atau tamu kedai, gitu ya. Sehingga di bagian outbound logistik yang warna merah ini akhirnya jadi tidak relevan. Nah, karena tidak relevan, akhirnya apa? Saya hapus bagian ini ya. Hapus, sehingga nanti jadinya adalah seperti ini, gitu ya. Jadi value chain-nya firm infrastruktur, human resource management, teknologi development, serta procurement untuk supporting, sedangkan primary activity-nya adalah inbound logistik. Kan kalau kedai kopi kan tetap ya kita menerima bahan mentah ya kopi, gula, apa segala macam gitu ya. Operation adalah proses pembuatannya. Nah, outbound logistiknya kita hilangkan gitu ya. Karena yang namanya kedai kopi ya begitu di-serve langsung dikasihkan ke customer gitu ya. Marketing dan sales serta ada services gitu ya. Nah, penyelarasan mega, major, dan bisnis proses. Penyelarasan keseluruhan proses bisnis akan menyuntikkan jiwa ke organisasi sehingga dapat membuatnya berfungsi secara efektif dan efisien. Bisnis proses model hierarki. Yang satu, mega proses. Rata-rata 4-6 mega proses membentuk primary activity pada value chain. Sering disebut juga sebagai proses landscape, ya. Jadi dia lebih ke strategik. Nomor 2 adalah major proses. Major proses adalah bagian dari mega proses yang merepresentasi sekumpulan bisnis proses. Sering juga disebut sebagai abstrak proses model. Dia lebih ke fungsional. Yang ketiga adalah bisnis proses, itu bagian dari major proses dan merepresentasikan sekumpulan activity. Sering juga disebut sebagai detail proses model atau operasional. Jadi bisa dilihat ya dari value chain, mega proses itu strategik, major proses fungsional, bisnis proses itu operasional. Ya, mega proses itu proses landscape, major proses adalah abstrak proses model, sedangkan bisnis proses adalah detail. Ya, bisa dilihat lagi. Nah, mega proses adalah primary activity pada value chain, sedangkan major proses adalah sekumpulan dari bisnis proses. Sedangkan kalau udah bisnis proses itu adalah sekumpulan activity, gitu ya. Seperti ada di sini yang terakhirnya traditional functional organization, marketing, sales, product and program management, teknologi management, sourcing and purchasing, engineering, manufacturing, distribution management, customer service, post sales support. Bisnis proses model hierarki Capgemini 2004 dan Fundamental of Business Process Management dari Marlon Dumas, Marcelo La Roja, John Menling, and Hajo A. Reyes. Springer tahun 2018. Ini sumbernya ya. Oke, next. Tadi kan sudah value chain ya. Sekarang kita turun nih ke mega proses. Dari value chain ke mega proses dari kedai kopi air. Jadi yang value chain-nya itu adalah yang di sini ya. Nah, sedangkan penjelasan dari value chain itu adalah mega proses. Contoh, firm infrastruktur itu adalah pengelolaan keuangan dan akuntansi. Sedangkan human resource management pengelolaan SDM dan organisasi. Terus teknologi development pengelolaan sistem dan teknologi informasi. Procurement dari mulai pengadaan dan penyimpanan. Inbound logistik itu pengelolaan bahan baku, biang, dan food and beverage jadi. Karena ini kan perusahaan kedai kopi ya. Operation, kegiatan operasional dapur. Marketing and sales, dari mulai pengembangan dan pemasaran produk, kepuasan dan retensi pelanggan, alias bagaimana caranya pelanggan bisa balik lagi,
ke kedai kopi kita gitu ya. Baru satu lagi pengelolaan kanal komunikasi. Services adalah mulai dari penyambutan dan pelayanan pelanggan gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat ada 10 mega prosesnya dibagikan by warna ya. Warnanya bisa kelihatan tuh ya. Warna-warnanya dari mulai merah gelap, merah, orange, kuning, hijau, hijau gelap, biru ya. Biru langit, biru gelap, terus dark blue sama dengan purple gitu ya. Nah, itu dilihat. Nah, sekarang kita turunkan nih dari mega proses menjadi major proses. Harusnya teman-teman udah bisa nih dari value chain sampai mega proses dulu ya. Sampai mega proses pasti bisa. Baru sekarang turun ke major proses. Nah, inilah major proses ya. Tadi ingat ya warna-warna-warnanya ya, warna-warnanya. Nah, di firm infrastruktur dari pengelolaan keuangan dan akuntansi itu ada 3 major proses. Satu penyusunan rencana keuangan dan budget, ya. Terus pembukuan kegiatan operasional serta pengelolaan fixed asset, ya. Begitupun rekrutmen, ada rekrutmen dan pengembangan, ada komben, kompensasi benefit, serta ada employee dan industrial relation. Begitu juga di IT, ada perencanaan dan strategi sistem informasi dan teknologi informasi, pengembangan aplikasi dan infrastruktur, serta operasional, administrasi, sistem informasi dan teknologi informasi. Sehingga dari mega ke major proses ini ternyata terdapat 31 major proses. Tuh, terdapat 31 major proses. Yang di bunder-bunder ini adalah major proses. Di bunder ini sesuai dengan warnanya, kalau warnanya menunjukkan dia adalah bagian dari mega proses tersebut. Tuh ya. Berikutnya, turun lagi dari mega, major, akhirnya kita bisnis proses kedai kopi air. Contohnya, mega prosesnya adalah pengelolaan bahan baku biang dan food and beverage jadi. Nah, itu bisa kita lihat ya di yang sebelumnya ada mega prosesnya adalah tentang hal itu gitu ya. Pengelolaan bahan baku biang dan food and beverage jadi. Nah, di antara mega proses ini ternyata dia punya 3 major proses. Satu, pengelolaan bahan mentah dan bumbu. 2, pengelolaan biang dan makanan. 3, pengelolaan food and beverage jadi dari vendor. Yang dimana masing-masing itu ternyata memiliki 5 bisnis proses dari A to Z. Dari mulai pemantauan jumlah stok bahan mentah dan bumbu-bumbu, pemesanan stok bahan mentah dan bumbu-bumbu, terus penerimaan bahan mentah dan bumbu-bumbu, penyimpanan bahan mentah dan bumbu-bumbu, dan pemantauan kondisi atau kualitas bahan mentah dan bumbu-bumbu. Nah, ini adalah merupakan bisnis proses dari major proses yang pengelolaan bahan mentah dan bumbu, yang dimana mega prosesnya adalah pengelolaan bahan baku biang dan food and beverage jadi. Tuh ya. Nah, begitupun selanjutnya. Coba deh dilihat, hampir semuanya itu selalu kata-katanya pemantauan dulu. Habis pemantau kan dicek tuh, ya dicek, habis dicek, oh kurang berapa nih? Kalau udah kurang pasti dipesan. Habis dipesan pasti diterima. Habis diterima disimpan. Habis disimpan baru diperhatikan kondisinya. Semuanya sama tuh, lihat. Pemantauan, pemesanan, penerimaan, penyimpanan, dan pemantauan kondisinya, gitu ya. Nah, inilah turunan dari mega proses, major proses, bisnis proses. Oke, next. Nah, ini adalah contoh pada suatu perusahaan, ya. Contoh pada suatu perusahaan. Nah, cuma dia modelnya itu adalah nggak ke samping, melainkan ke atas. Nah, dia pakai analisa ini nih, ada suppliernya, ya, ada customernya. Jadi ini adalah analisa SIPOK ya. Jadi supplier ada inputnya, habis input, proses, output, dan customer. Ya, ternyata dari sini ini ketahuan nih company strateginya. Tuh, sama kan? Tetap dia ada procurement, teknologi, human resource management, firm infrastruktur. Nah, atasnya dia ada
business development alias di marketing and sales, order receiving, production and reporting, invoicing, charging, serta services. Tuh ya. Nah, berarti dia lebih mengedepankan sales marketing nih, makanya sales marketingnya ditaruh di depan duluan. Nah, paling atasnya dia menambahkan di antara value chain-nya adalah company strategic intent ya. Dari mulai formulate corporate plan, monitor corporate plan, assist branch activity serta evaluate branch performance. Sehingga di sini kita bisa lihat mega proses dia, ya mega prosesnya dia itu totalnya ada sekitar nih performance company wide PDCA cycle itu ada 1, manage branch operational activity ada 2 ya. Begitupun seterusnya sampai dengan provide accounting and finance activity itu ada 12 mega proses. Ya, ada 12 mega proses tuh bisa lihat 1 2 3 ya 3 kali 1 2 3 4 12 gitu ya. Jadi major prosesnya sampai ada 12 sedangkan mega proses dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi perusahaan ini terdiri dari 12 mega proses dan terdiri dari 35 major proses. Nah, nanti akan diturunkan lagi jadi bisnis prosesnya. Nah, begitu diturunkan, jadinya seperti ini nih. Jadi, perusahaan tersebut memiliki mega proses 12, major prosesnya 35, ternyata bisnis prosesnya ada 162, gitu ya. Jadi, contohnya dia ada mega prosesnya adalah perform marketing, sales and services. Major prosesnya conduct business development and marketing strategi. Terus, di mana di dalam bisnis prosesnya ada formulate marketing strategi dari mulai segmentasi pasar, targeting sama positioning. Terus formulate marketing tactics dari mulai differentiation, marketing mix, selling, sama formulate product and service value, brand, service, and process. Monitor market opportunities sama conduct product development and incubation. Terus ada dia conduct business cooperation kayak manage business relation with the third parties dan manage contract with third parties. Gitu ya. Nah, dari situ kita mulai nih pola pikir kita ya. Tadi udah belajar tentang value chain, mega proses, major proses, business proses. Mulai kita pemikirannya agak konvergen ya, yaitu kita mulai dari internal capabilities ya. Nah, ini yang contoh tadi di dalam suatu perusahaan ya. Yang tadi yang ada 12 mega proses, ada 35 major proses, bisnis prosesnya ada 162 ya. Nah, mari kita akan turunkan. Nah, jadi contoh dari suatu perusahaan tadi, seluruh proses bisnis yang dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan dalam hal keterampilannya. Ingat, keterampilannya untuk disebut sebagai internal capabilities atau job family. Jadi dari major proses, semuanya nih udah kita bikin, jadilah bisnis proses. Habis bisnis proses, kita lihat internal capabilities atau job family-nya. Ya kan, contohnya kayak yang pertama. Major prosesnya conduct business development and marketing strategi, di mana bisnis prosesnya adalah formulate marketing strategi, terus formulate marketing tactics, dan formulate product and service value. Itu internal capability-nya adalah marketing, gitu ya. Nah, sedangkan monitor market opportunities itu adalah market research and intelligence. Begitupun selanjutnya ada conduct product development and incubation, itu adalah product development dan incubation. Terus berikutnya adalah di major process conduct business cooperation. Itu ada bisnis prosesnya adalah manage business relation with third parties serta manage contract with third parties. Itu adalah business cooperation. Ya. Begitupun selanjutnya ada opportunity management. Nah, kalau udah yang bawah nih kan udah sales ya berarti sales management. Yang terakhir adalah maintain customer database channel, berarti customer relationship
management. Nah, internal capabilities atau job family-nya adalah ini. Nah, dari internal capabilities atau job family itu akan turun lagi. Jadi, tidak jarang suatu organisasi memiliki banyak sekali internal capabilities yang mana sebagian dapat mengadopsi praktek-praktek terbaik dari industri sejenis, gitu ya. Contoh nih, ada beberapa mengadopsi praktek-praktek terbaik yang mendasar yang warna hijau-hijau-hijau ya. Ada opportunity management, engagement management, human resource management, sama knowledge management. Ya, contohnya seperti ini. Nah, dari internal capabilities ini nanti akan turun lagi. Nah, praktek-praktek terbaik sebagai referensi. Terkadang sudah terdapat sejumlah praktek-praktek terbaik pada industri sejenis yang dapat diadopsi dan diterapkan pada struktur organisasi yang baru. Organization Fundamental for Professional Services Organization. Jadi best practice fundamentalnya adalah yang pertama knowledge management. Ability to develop and structure knowledge base which will be continually built upon. Effective and efficient system to access knowledge base and transfer internally. Ability to externalize tacit knowledge of employees. Jadi, ada best practice fundamental seperti knowledge management, resource management, engagement management, serta opportunity management. Jadi, praktek-praktek terbaik itu bisa jadi referensi nih pada industri sejenis. Jadi kita bisa mengadopsi ya, bisa mengadopsi struktur organisasi ya atau mengadopsi internal capabilities dari perusahaan-perusahaan yang lainnya. Kalau nanti mau nyari yang lebih mudah, cari aja APQC ya. APQC itu hampir semua internal capabilities itu ada di sana ya. Itu bisa nyontoh gitu ya. Nah, berikutnya adalah organization function. Jadi dari yang tadi ada internal capabilities, ya kita akan bergerak lagi, mengkerucut lagi ke organization function. Function sebagai kumpulan internal capabilities dan job family. Di organisasi, orang-orang dengan peran yang sama dan terkait dikelompokkan ke dalam sub-unit, di mana sub-unit utama di organisasi adalah function and division. Ya, jadi pertama tuh organisasi, divisi, function, baru roles. Function atau departemen adalah sub-unit yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama, memiliki keahlian yang mirip atau internal capabilities yang mirip, atau menggunakan pengetahuan perangkat atau teknik-teknik yang sama dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Contoh, chef di function dapur, pelayan di function ruang makan. Ya. Division adalah sub-unit yang terdiri dari sekumpulan function atau departemen yang bertanggung jawab menghasilkan produk dan layanan tertentu. Tuh ya. Ini sumbernya dari Organizational Theory, Design and Change 7 edition, Garrett R. Jones, Person 2013. Nah, contoh pada suatu perusahaan. Tidak jarang suatu organisasi memiliki banyak sekali internal capability yang mana sebagian dapat mengadopsi praktek-praktek terbaik industri yang sejenis. Ya, contoh yang tadi ya, ini kan kayak ini nih ada beberapa yang sama kayak marketing, market research kan gitu. Nah, itu nanti bisa digabung-gabungin gitu ya. Nah, sehingga pas digabungin ya, fungsional atau departemen adalah subunit yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama atau memiliki keahlian yang mirip internal capability. Ya, ternyata nanti ada satu fungsional strategi and performance. Isinya adalah strategi manajemen dan portofolio atau program manajemen. Ya, begitupun seterusnya. Nanti ada customer relations management ya, ada engagement management, ternyata ada isinya engagement management, resources management, dan equipment management. Ada human capitalnya pun terdiri dari dua. Jadi human capital strategi, di mana ada people development, organizational development, serta combine. Yang satunya
operation, HC operation ya. Itu adalah employee recruitment, people development, industrial relation, combine dan serta employee services. Nah, dari fungsional ini akhirnya kita ngerti nih, jadi fungsional itu kumpulan dari internal capability yang sejenis. Ya, kita kumpulin jadi satu. Oh, berarti udah mulai terlihat nih, kita bakal punya 20 departemen gitu ya. 20 departemen di dalam sebuah perusahaan. Nah, setelah dari fungsional ya mengumpulkan internal capabilities yang sama, baru mulai nih pengkategorian fungsional atau departemen. Setiap fungsi organisasi atau function atau departemen harus memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu harus ada corporate center, ada capability, strategic leadership, identity, control, dan capital. Terus ada support service, shared, centralized, or decentralized. Jadi hasil accountability, arahan strategisnya gimana. Ada business unit, pemberian layanan dan permintaan, serta ada business unit gabungan sama corporate center, itu ada layanan dan kebijakan korporasi. Memiliki seperangkat misi strategis yang berbeda-beda, bagi organisasi mengelompokkan aktivitas-aktivitas bernilai tambah yang tidak dapat diberikan oleh unit bisnis atau business unit. Sedangkan support service itu adalah menyediakan layanan non-inti untuk bagian-bagian lain di organisasi. Mengelompokkan layanan dukungan atau utilities bergantung pada skala ekonomi dan mengkoordinasikan lintas unit bisnis. Sedangkan business unit adalah menyediakan layanan inti operasional dan fungsional mendasar dari organisasi, mensyaratkan terjadinya interaksi lintas bagian organisasi untuk memaksimalkan penciptaan nilai. Nah, acuan dalam pengkategorian ya. Acuan dalam pengkategorian. Pertama, pisahkan antara peran dan layanan. Peran dan layanan. Contoh, dibutuhkan untuk tata kelola konsistensi atau fidusia. Iya atau tidak? Kalau iya, berarti kategori dia masuknya corporate center. Itu ya. Turun lagi. Dieliminasi yang tidak bernilai tambah. Jadi apakah pelanggan membutuhkan fungsi ini? Jadi butuh nggak nih? Kalau misalnya nggak butuh, ya berarti eliminasi aja fungsi tersebut. Jadi departemen tersebut nggak usah ada. Tapi kalau iya butuh, ya turun lagi ke bawah. Berikutnya adalah pisahkan keunggulan kompetitif dengan utilitas. Apakah fungsi ini memberikan keunggulan kompetitif? Kalau iya, berarti dia jadi bisnis unit. Tapi kalau tidak, dia turun lagi. Baru tuh mulai sekarang kita implementasikan dengan biaya seefektif mungkin. Apakah ada yang menyediakan secara lebih baik atau harga yang lebih murah? Kalau iya, berarti kita outsource-kan atau dipartnerkan. Tapi kalau tidak, turun ke bawah. Apakah fungsi ini lebih ekonomis bila lintas bisnis unit? Kalau iya, berarti jadi centralized super service. Kalau tidak, turun lagi. Nah, apakah fungsi ini lebih ekonomis bila lintas layanan pendukung? Kalau iya, berarti centralized support services. Kalau tidak, berarti decentralized support services. Inilah acuan dalam penentuan kategori. Ya. Oke, next. Contoh pada suatu perusahaan ya. Fungsi organisasi atau fungsional departemen. Seperti yang kita lihat tadi, saya udah bilang, kemungkinan besar dia nanti perusahaan tersebut ada 20 departemen. Nah, kita kategorikan sesuai dengan acuan yang sebelumnya. Ya, kita kategorikan apakah dia business unit, apakah dia support services, atau dia corporate center. Dengan alasan pengkategoriannya kita tuliskan di sini. Ya. Contohnya kayak dia tadi, HC strategi nomor 9 ya. Dia support service. Lebih ekonomis apabila lintas unit bisnis dan lintas layanan dukungan. Gitu ya. Nah, itu nanti dituliskan di sini. Gitu. Ya. Oke, next.
Nah, dari organization function kita akan turun lagi menjadi primary structure ya. Jadi primary structure seperti apa? Kita mulai. Ini yang tadi ya, contoh dari suatu perusahaan mengenai fungsional organisasi yang tadi ada 20 departemen ya. Nah, sekarang kita lihat contoh pada suatu perusahaan. Setiap fungsi organisasi atau function atau departemen harus memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Ya, lihat di kiri bawah ada corporate center, business unit, support services. Itu ya. Jadi yang corporate center kita gabungkan, yang business unit kita gabungkan, yang support services kita gabungkan. Udah mulai kelihatan nih strukturnya kayak apa ya. Kayak ini kan presiden director, di bawahnya ada business development, operation, serta ada finance and support services. Ya, di kanan kirinya ada internal audit dan juga ada ini. Mulai kelihatan nih ya. Sehingga kita bisa lihat nih. Nah, terakhir adalah kita membuat organization structure. Ya, atau struktur organisasi. Tergantung pada kelompok kelasnya, jumlah direksi di suatu perusahaan BUMN ya contohnya ya, dapat berkisar antara 1 sampai 3 orang itu untuk BUMN kelas 5 sampai dengan 9 sampai 11 orang untuk BUMN kelas 1. Itu ya, sejumlah opsi yang tersedia adalah 5 orang direksi dengan 1 direktur utama. Opsi lainnya, opsi 1 direktur unit bisnis, 1 direktur corporate center, dan 2 direktur layanan dukungan. Opsi kedua adalah 2 direktur unit bisnis, 1 direktur corporate center, dan 1 direktur layanan dukungan. Pro dan kontra. Pro yang opsi 1 adalah mengurangi rentang kendali direktur utama bermanfaat untuk membuat efektif dan memimpin organisasi. Direktorat unit bisnis tunggal akan mendorong efisiensi dan konsistensi yang akan meminimalkan kesenjangan. Kontranya, tidak ada mekanisme kontrol ganda karena direktorat unit bisnis tidak memiliki perbandingan. Target pendapatan menjadi lebih tinggi untuk direktorat unit bisnis. Sedangkan opsi kedua yang ini ya, Direktorat unit bisnis ganda berdasarkan wilayah dapat mendorong efektivitas karena masing-masing fungsi dapat lebih fokus dan dipimpin oleh direktur tertentu yang berbeda. Sedangkan kontranya adalah direktorat unit bisnis ganda mungkin tidak terbukti efisien karena skala tidak terdistribusi secara merata sehingga dapat memicu biaya operasional yang lebih tinggi. Dari kedua hal ini akhirnya dipilihlah opsi kedua, ya. Jadi bos-bosnya itu akhirnya memilih opsi kedua. Nah, sehingga jadilah seperti ini, gitu ya. Mulai kelihatan nih strukturnya ya. Shareholder langsung ke board of commissioner, shareholder pemegang saham langsung ke board of director. Jadi tadi direkturnya adalah ada 1 direktur corporate center, ada 2 direktur bisnis unit, dan 1 direktur support services. Tuh ya. Turunin lagi jadilah begini ya. Jadi setiap fungsi organisasi function harus memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab. Dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Jadi yang di bawah di root-nya ini, ya ini di bawah di root. Nah, sedangkan ini di bawah direktur masing-masing. Ini dibagi 2, operation dibagi 2 direktur, yaitu wilayah per wilayah. Sedangkan ini 1 direktur saja. Nah, sejumlah pilihan untuk mendesain struktur organisasi. Jadi, teman-teman dalam menyusun struktur organisasi bisa memilih apakah berdasarkan fungsional ataukah berdasarkan geografis. Jadi, fungsional tuh fungsinya apa kayak yang tadi barusan kita lakukan itu adalah berdasarkan fungsional ataukah berdasarkan geografis. Geografis itu hubungannya sama daerah, apakah perusahaannya worldwide atau perusahaannya
se-Indonesia nanti ada dibagi per wilayah tuh kayak Sumatera, Kalimantan, Jawa gitu, ataukah per produk. Nah, itu bisa juga per produk. Atau juga bisa ke segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan, pelanggannya bagaimana nih, menengah bawah, menengah atas, atau menengah. Nah, atau bisa dibagi per channel. Channel-channelnya seperti apa. Gitu ya. Nah, keunggulan dan tantangan masing-masing desain. Ya, desain struktur organisasi dapat disusun berdasarkan 5 pilihan dengan keunggulan dan tantangannya masing-masing. Yang pertama, fungsional. Fungsional itu keunggulannya kompeten dan ahli sesuai bidangnya, fokus pada efisiensi. Namun ada tantangannya, yaitu berisiko terlalu fokus pada internal, tidak bertanggung jawab terhadap profit, koordinasi lintas fungsi yang rumit. Geografis, kalau misalnya kita mengambil berdasarkan geografis, keunggulannya adalah lebih responsif kepada pelanggan, fokus pada kebutuhan masing-masing wilayah. Namun, tantangannya adalah lebih berbiaya tinggi. Yang kedua, membutuhkan koordinasi yang bagus antar lintas fungsi atau segmen pelanggan. Produk, kalau produk, keunggulannya adalah inovasi produk yang cepat, bertanggung jawab atas profit, dan fokus pada kebutuhan pelanggan nih. Kalau kita ngebuat struktur organisasinya berdasarkan produk. Namun tantangannya belum tentu efisien secara skala ekonomis, kurang membangun kompetensi, serta terjadi ketergantungan antar produk. Segmen pelanggan, kalau kita membagi struktur organisasinya dengan segmen pelanggan, keunggulannya adalah fokus pada kebutuhan pelanggan, pelayanan yang terintegrasi. Namun tantangannya lebih berbiaya tinggi, kurang membangun kompetensi, sehingga sulit menjaga konsistensi antar segmen. Kalau kanal, channel, pelayanan yang lebih optimal, mudah pada saat perlu menambahkan kanal yang baru, namun lebih berbiaya tinggi, kanibalisasi pada pelanggan yang sama. Itu adalah keuntungan dan tantangan dari masing-masing desain. Ya, nanti tinggal bisa dipilih. Kalian mau buat struktur organisasinya based on apa? Fungsional kah, geografis kah, produk kah, segmentasi pelanggan kah, atau kanal atau channel gitu ya. Nah, ini berikut contoh pada suatu perusahaan ya. Contoh ya kayak yang berdasarkan fungsional. Yang berdasarkan fungsional yaitu yang ini, dari presiden direktur ke internal audit, corporate strategi performance, legal corporate, communication, serta manajemen sistem dan risk compliance. Ini yang berdasarkan fungsional ya. Nah, sedangkan risk overweight committee dan audit committee itu di bawah board of commissaries langsung. Ya. Nah, sehingga mulai kelihatan nih ya. Nah, ini tadi berdasarkan fungsional yang di bawah presiden direktur. Berikutnya adalah business development ya, yaitu product development atau marketing alias corporate center ya. Nah, kita lihat sebelah kiri. Business development ini untuk product development berdasarkan produk. Nah, ini berdasarkan produk nih. Sedangkan untuk marketingnya berdasarkan fungsional. Jadi dia mengambil dua. Satu berdasarkan produk. Nah, khusus marketingnya itu berdasarkan fungsional. Ya. Jadi produknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi untuk marketingnya itu berdasarkan fungsional. Ya. Contoh, GOF adalah Government Services, EFMAN Eco Framework Management, ICS Integrated Coal Services, OGS Oil and Gas Services, CTS Commodities and Trading Solution, IND Industrial Relation. Ya. Nah, tinggal next lagi nih. Sekarang kita akan lihat yang di operation. Ya, kita lihat yang di operation itu akan dibagi menjadi business unit. Nah, jadinya gini ya. Dibaginya berdasarkan geografis. Ya, karena ada West Region Operation sama East Region Operation. Sama tuh isinya, Subregion A Business Unit, Subregion C Business Unit, Branch, Sub-Branch Services. Ya, sama sebenarnya.
Ini modelnya kayak kalau di BUMN tuh perusahaan perbankan ya. Perusahaan perbankan kan tuh ada kantor wilayah, kantor cabang pembantu. Nah, itu dibaginya melalui region alias berdasarkan geografis. Gitu ya. Berikutnya adalah yang support service-nya ya. Support service-nya nih kita akan mengetahui seperti apa support service. Nah, ternyata dibagi berdasarkan fungsional gitu yaitu finance and accounting, ICT, human capital, and procurement. Tuh udah mulai ketemu kan tadi departemennya ini mulai ketemu yaitu apa? Divisinya alias yang nanti yang mimpin adalah GM. Nah, kalau atas-atasnya ini adalah direkturnya. Jadi destruktur organisasinya gitu ya. Nah, jadi Key Account Committee, Risk Committee, dan IT Steering Committee-nya adalah BOD, Board of Director. Berarti direkturnya ada 1, 2, 3, 4, 5. BOD-nya ada 5. BOD minus 1-nya sudah bisa terlihat ya dari sini-sini semua. Nah, BOD minus 2-nya juga adalah committees at BOD level dan committees at branch. Tuh ya. Ini bisa kelihatan nih ya. Ini BOD yang paling atas, Board of Director. Nah, yang ada ini hitam itu adalah BOD minus 1. BOD minus 1 itu adalah GM ya. Terus kalau diturunin lagi yang kayak di branch-branch ini adalah BOD minus 2, levelnya manager. Baru yang turun lagi yang warna hijau-hijau ini kayak sub branch nih BOD minus 3 itu adalah supervisor. Itu ya. Nah, ini kalian harus familiar nih dengan kata-kata BOD minus 1, BOD minus 2, BOD minus 3, BOD minus 4. Itu ya. Jadi urutannya adalah BOD paling tinggi, BOD minus 1 itu adalah divisi, ya. BOD minus 2 itu adalah function alias departemen, BOD minus 3 itu adalah section. Itu ya. Nah, jadi deh tadi ya strukturnya. Contoh pada suatu perusahaan, masing-masing pilihan desain dapat dipadu-padakan dengan pilihan desain lainnya untuk mengeliminir tantangan melalui keunggulan. Jadi boleh ya dipadu-padankan. Tadi kan keunggulannya kalian sudah tahu, tantangannya udah tahu. Nah, itu akhirnya yang produk mana kita taruh, mana yang BOD minus 1, mana yang BOD minus 2. Tuh ya. Sehingga contoh pada suatu perusahaan, ini yang tadi bisnis development ya. Nah, ini direkturnya. Ini direkturnya. Ini yang BOD minus 1 adalah GM-nya. Nah, yang garis line-nya biru ini adalah manajernya. Nah, udah ketahuan tuh. Berapa punya direktur, berapa punya GM, berapa punya manajer. Tuh ya, makin turun lagi nanti sub branch-nya adalah supervisor gitu ya. Nah, ini kan langsung kita nanti tulis di sini BOD minus 1, BOD minus 2-nya mana. Begitupun seterusnya. Nah, ini dipisah lagi mana yang BOD minus 1, BOD minus 2 ya. Setiap fungsi atau setiap yang ada di dalam perusahaan. Jadi biar kelihatan siapa yang GM, siapa yang manajer gitu ya. Oh, akhirnya diturunin lagi semua masing-masing per direkturnya diturunkan sampai ke level paling bawahnya. Gitu ya. Nah, sekarang penentuan jumlah layer atau layer yang dibutuhkan. Jumlah level atau layer dapat ditentukan berdasarkan cakupan geografis dan capabilities yang dibutuhkan dari suatu organisasi. Umumnya itu adalah antara 1 sampai 8 layer, ya. Nah, ini diambil sumbernya dari Requisite Organization, a total system for effective managerial organization and managerial leadership for the 20th century. Jacques Elliot Hall and Co. 1989. Ya. Sebelumnya saya mohon izin dulu, mau ke toilet dulu ya, sebentar.
Sepertinya lagi azan, tunggu azan dulu selesai ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Ada 8 kolom. Yang pertama adalah complexity level. Ya, terus ada layer, coverage area, descriptions, capability, organizational roles, dan time span of roles. Jadi makin ke atas itu makin kompleks ya perusahaannya, makin ke bawah itu makin tidak kompleks. Jadi kompleksnya makin sedikit ya. Nah, ini ada layernya ada 8 ya. Nah, keterangan deskripsi dari capability-nya juga sudah ada di sini. Bisa dibaca satu persatu. Ya, contohnya yang level 1 follow predefined procedures when an obstacle in encounter, seek help, no anticipate of problem in expected. Nah, organization roles-nya adalah shop floor, operator, cashier, teller. Nah, time span-nya adalah 1 day to 3 months gitu ya. Jadi bisa dilihat dari sini kayak misalnya perusahaannya layernya 8 ya. Itu coverage-nya worldwide company. Jadi company-nya itu sudah worldwide alias sudah satu dunia lah gitu ya. Kayak model-model kayak DHL, British Petroleum. Nah, itu yang udah seluruh dunia pun tahu gitu ya. Nah, makanya organization role-nya bisa super corporation atau CEO nih ya. Nah, di bawahnya adalah levelnya kalau misalnya 7 layer itu kontinen. Kontinen itu adalah bagaikan kayak misalnya se-Asia. Nah, itu adalah kontinen itu adalah se-Asia atau se-Eropa, se-Afrika. Nah, itu adalah kontinen. Ya, ini deskripsinya, ini organization roles-nya, ini time span of roles-nya ya. Nah, berikutnya adalah regional company. Ya, layernya itu 6 regional company kayak ASEAN. Nah, itu adalah regional company ya. Jadi ini adalah description, organization role, dan 20 years ya. Nah, berikutnya adalah national company. National company misalnya, national company itu kita memiliki perusahaan se-Indonesia. Nah, se-Indonesia. Nah, itu adalah national company. Layernya 5 aja, jangan terlalu banyak ya. Optimize the function and single business unit of corporate support staff. Ya, nanti bisa pakai vice president, business unit president atau apapun. 10 tahun gitu ya. Berikutnya adalah layernya 4, local company. Local company misalnya se-Jawa Barat atau se-Jawa Tengah. Nah, itu adalah
4 layer aja. Jadi nanti paling tingginya biasanya tuh direktur atau GM ya. Nah, berikutnya adalah layernya 3, district company. Ya, misalnya Sekarawang. Nah, gitu ya. Sekarawang atau Secirebon atau Sebekasi. Nah, gitu ya. Nah, begitu pun nanti yang kedua ya, layer 2 ya mungkin kalau kecamatan apa ya? Teluk Jambe ya. Seteluk Jambe atau sekecamatan lah intinya. Kalau layer 1 berarti sedesa atau sekelurahan. Nah, ini biasanya kedai-kedai kopi nih ya paling layernya cuma satu, langsung dari owner langsung ke operator, cashier, teller, shop floor langsung gitu ya. Ya, ini adalah penentuan layer-layer. Nah, filosofi structure follow strategi. Sejatinya, desain organisasi itu mengacu pada strategi organisasi. Structure follow strategi, di mana strategi diturunkan terlebih dahulu dan menjadi proses bisnis. Jadi pertama tuh strategic intent, turun jadi grand strategi, baru kita lakukan business process mapping atau re-engineering, baru organization atau tata laksana versi 1, lalu Business Process Improvement versi 2, lalu Organization and Tata Laksana versi 3, lalu Business Process Improvement versi number, terus Organization dan Tata Laksana versi yang number. Jadi modelnya harus seperti ini. Makanya terkadang banyak struktur organisasi itu tidak efektif. Karena apa? Karena asal main bikin aja, langsung nyeplok aja orangnya, dah ini taruh sini, ini taruh sini, ini taruh sini, ini taruh sini. Makanya jadinya tidak efektif. Yang benar adalah kita harus buat dulu strategi organisasi kita, strategi bisnisnya apa, diturunkan yang tadi prosesnya sudah kalian ketahui, baru jadi struktur organisasi. Makanya jangan sampai salah, gitu ya. Nah, organisasi matriks atau matrix organization. Organisasi matriks adalah suatu struktur organisasi di mana beberapa individu melapor kepada lebih dari satu atasan atau pemimpin ya. Contohnya, board of director-nya ada si Pak Charlie, Doni, Elizabeth. Nah, berarti head of research si Pak Firdaus, head of Gatot sama head of sales Helena sama Imelda tuh ngelapor ke 3 orang itu gitu ya. Contoh lainnya adalah ini yang seperti ini, secara global adalah ini. Ya, regionalnya dia, secara country-nya ini berarti si Pak Firdaus ini contohnya dia ngelapor ke si Pak Barli di regional, tapi juga dia melapor ke sales and country head-nya si Bu Helena gitu ya. Jadi bisa Pak, bisa. Modelnya seperti ini. Jadi adalah ini matriks organisasi. Itu setelah jadi struktur organisasinya ya. Nah, praktik yang lazim terkait span of control ya. Umumnya span of control suatu organisasi mengikuti kaidah jam pasir atau hourglass, membesar di atas, mengecil di tengah, dan membesar kembali di bawah. Ya, contoh common hourglass. Nah, modelnya seperti ini. Jadi, kalau BOD-nya sekitar banyak, ya VP-nya gini, GM-nya makin mengerucut, terus manajernya begini, supervisornya segini, staffnya gini. Namun terkadang di dunia operation tuh kadang bentuknya jadi seperti ini nih, ya. Jadi ada peninggian di staff atau supervisor, makin ke junior staff, terus makin ke bawah clerk sedikit gitu ya. Non-operation itu biasanya modelnya kayak gini, ya. Nah, ini adalah span of control. Nah, rentang kendali atau span of control itu adalah nih dari sumbernya How to Identify the Right Span of Control for Your Organization, Aswin Akharya, Ronnie Lieber, Lisa Sim, dan Tom Welchman dari McKinsey & Company 2017. Ada yang pertama yang disebut namanya player atau coach. Seorang player coach memiliki tingkat tanggung jawab individu yang signifikan. Tidak ada pedoman atau proses standar untuk pekerjaan ini. Tim melakukan jenis pekerjaan berbeda dan aktivitas kerja yang berulang. Nah, biasanya player atau coach itu memiliki 3-5 orang bawahan. Kalau coach saja, seorang coach itu memiliki tingkat tanggung jawab individu yang substantif dan dukungan pelaksanaan dari orang lain.
panduan proses sudah ada, tim biasanya melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan. Nah, dia biasanya memiliki 6-7 bawahan langsung. Supervisor, seorang supervisor memiliki tingkat tanggung jawab individu yang moderat dan kepemimpinan orang lain untuk pelaksanaannya. Terdapat proses kerja standar, tim melakukan jenis pekerjaan yang sama, tapi kegiatannya mungkin berbeda. Nah, supervisor bisa nih memiliki 8-10 bawahan. Fasilitator, seorang fasilitator memiliki tanggung jawab terbatas untuk kinerja individu dengan akuntabilitas utama untuk mengelola pekerjaan sehari-hari orang lain. Pekerjaan sebagian besar terstandarisasi, tim melakukan jenis pekerjaan yang sama dan aktivitas serupa. Nah, fasilitator bisa memiliki bawahan sekitar 11-15 orang bawahan langsung. Sedangkan koordinator, ya, seorang koordinator menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk mengelola pekerjaan sehari-hari. Pekerjaannya sangat terstandarisasi dan otomatis. Tim langsung melakukan pekerjaan dan aktivitas penting yang sama. Nah, bisa lebih dari 15 orang nih bawahan langsungnya. Ini adalah rentang kendali atau span of control. Nah, beragam mekanisme integrasi ya, mekanisme deskripsi dan contohnya hierarki otoritas. Leveling karyawan dengan penentuan siapa melapor pada siapa. Contoh, wiraniaga melapor pada manajer penjualan. Kontak langsung, misalnya para manajer saling bertemu untuk mengkoordinasikan aktivitas. Manajer sales bertemu dengan manajer produksi untuk membahas rencana produksi di pabrik. Nah, peran penghubung dan perantara. Ya, terus ada gugus tugas, task force, ada tim, ada peran pemersatu, ada departemen pemersatu. Ya, jadi itu bisa dilihat sendiri bahwa mekanisme integrasi bisa macam-macam nih. Ada hierarki otoritas, kontak langsung, peran penghubung dan perantara, gugus tugas, tim, peran pemersatu, departemen pemersatu. Sesuai urutan kompleksitas yang dari yang termudah. Nah, peran mekanisme integrasi ini nanti bisa kalian terapkan di analisis jabatan semester 5 ya, analisis jabatan dalam mengetahui hubungan kerja antara jabatan tersebut dengan jabatan yang lain. Itu bisa menggunakan mekanisme ini ya. Nah, dasar penentuan pengalihan dari struktural ke fungsional, pengalihan suatu unit organisasi dari bentuk struktural menjadi fungsional itu perlu memperhatikan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan. Contoh, unit organisasi berpotensi tidak dialihkan, alias tetap tetap struktural gitu ya, nggak dialihkan ke fungsional. Itu adalah satu, kewenangan otoritasnya tidak bersifat atributif. Dua, kewenangan otoritas rutin dan berfrekuensi tinggi. Tiga, kewenangan berbasis kewilayahan. Empat, tugas dan fungsi multispesialisasi atau heterogen. Lima, tugas dan fungsi berbasis komando atau arahan. Enam, tugas dan fungsi pengadaan barang atau jasa. Nah, kalau yang berpotensi dari struktural ke fungsional itu adalah satu, tugas dan fungsi analisis dan penyiapan bahan. Dua, tugas dan fungsi koordinasi pemantauan dan evaluasi. Tiga, tugas dan fungsi teknis tertentu usaha pemerintah. Empat, tugas dan fungsi yang kesesuaian dengan jabatan fungsional. Lima, tugas dan fungsi pelayanan teknis atau fungsional. Ya, itu sumbernya diambil dari Langkah Strategi dan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi, Rini Widiantini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020. Ya, oke. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Demikian adalah materi pertemuan kedua untuk psikologi SDM. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kalian. Demikian ya, insya Allah di pertemuan ketiga saya sehat sehingga kita bisa bertemu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.